she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the race and I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Bojan Hodak bilang Bobotoh Persib harus diedukasi, buntut sanksi PSSI. Persib Bandung dijatuhi sanksi denda sebesar Rp295 juta buntut kericuhan supporter seusai pertandingan melawan Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Selain sanksi denda, mereka juga dihukum 2 kali pertandingan kandang tanpa penonton dan 3 laga mengosongkan tribune utara dan selatan. Pelatih Persib Bojan Hodak pun menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan segelintir oknum supporter Bobotoh. Aksi tersebut berujung pada kerugian tim. Saya tahu, saya tidak bisa mengubahnya. Kini yang menjadi pertanyaan, siapa yang membayar dendanya? Kata Hodak ditemui di lapangan Arca Manik, Kota Bandung, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Hodak menuturkan, Bobotoh kerap kali menekan tim untuk membeli pemain berkualitas dengan nominal harga fantastis. Namun, sikap tak dewasa supporter yang sering membuat onar, membuat tim harus kehilangan uang karena membayar denda. Seseorang bicara kamu harus membeli pemain lebih baik. Saya tidak punya budget karena harus membayar denda. Jadi siapa yang seharusnya membayar denda ini? Klub lagi. Apakah seharusnya klub yang membayar ini? Tidak. Ada 50 orang berlari di lapangan. Apakah mereka membayar dendanya? Jelasnya, menurut Hodak, apa yang dilakukan oknum supporter sangat merugikan tim. Mereka tidak bisa mendapatkan dukungan langsung di stadion. Di tengah situasi tim yang sangat membutuhkan pemain ke-12 itu, tentu lebih baik jika mereka berada di stadion, tapi sekarang Anda lihat apa yang terjadi. Ini A grup kecil yang membuat klub dihukum, yang mana 95% penonton lainnya bersikap baik, jelasnya. Mereka menikmati pertandingan dan mendukung klub, tapi ada beberapa anak muda yang tidak berpikir lebih dulu dan membuat kesalahan dan sisanya kini harus menderita, lanjutnya. Ia pun menilai, supporter perlu diedukasi untuk pembelajaran ke depannya, agar tidak lagi merugikan tim. Jadi menurut saya terkadang fan harus diedukasi, tandasnya. Curhatan Mark Klok usai disanksi Komdis PSSI tak bisa bela Persib Bandung 3 laga, terlalu berat. Kapten tim Persib Bandung, Mark Klok, mengaku sanksi yang dijatuhkan Komdis PSSI kepadanya terlalu berat. Sanksi diberikan akibat pelanggaran yang dilakukan Mark Klok saat Maung Bandung menghadapi Persija Jakarta, di Stadion Sijalak Harupat, Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2204. Komdis PSSI memberikan sanksi tambahan kepada Klok berupa larangan bermain di 2 laga. Dalam laga tersebut, tepatnya di menit 65, Klok diberi kartu merah oleh wasit, hingga ia harus keluar lapangan lebih cepat. Pelanggaran yang dilakukan Klok pada laga yang berakhir 2-0 itu, mengangkat kaki terlalu tinggi saat akan merebut bola, dan kakinya mengenai area pinggang pemain Persija Maciej Gajos. Sehingga dengan mendapat kartu merah dan sanksi tambahan larangan bermain 2 laga, Klok dipastikan absen di 3 laga Persib saat mengarungi Liga 1 2024/2025. Terlalu berat buat saya, sanksi itu. Saya mau ambil bola. Mungkin unlucky terkena dia, Maciej Gajos, ujar Klok, setelah berlatih di Jabar, Arca Manik, Kota Bandung, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Pemilik nomor 23 ini, mengaku untuk kartu merah oke baginya. Tapi untuk tidak bertanding, 2 laga, wow, itu sangat berat. Tapi oke, itu faktanya, saya mau gimana lagi, harus terima, kata pemain naturalisasi yang dimiliki Persib ini. Saat disinggung, apakah akan melakukan banding,
Klopp mengatakan, di surat yang diterimanya telah diberitahu tidak bisa banding. Jadi bingung, tapi oke, harus diterima, kata Klopp. Di saat tak bermain karena sanksi, Klopp mengaku seperti biasa dirinya mendukung tim di locker room. Banyak pemain bagus, semoga tim tidak terpengaruh, semoga hasil bagus, tim menang tanpa saya, ujar dia. Tapi kata Klopp, pasti tidak enak melihat dari luar lapangan. Saya juga harus belajar mungkin, saat itu, coba dapat bola, tapi ya ini sepak bola momen seperti itu bisa datang, ucapnya. Sempat dibuang, kini Tyrone Del Pino jadi pencetak gol terbanyak Persib. Gelandang Persib, Tyrone Del Pino menyatakan kesiapannya untuk terus berkontribusi untuk timnya. Gelandang asal Spanyol itu berharap bisa meramaikan persaingan top skor Liga 1 musim 2024/2025. Hingga pekan ke-7, Del Pino sudah mengoleksi 4 gol di Liga 1 musim 2024/2025. Capaian itu membuatnya bersaing dengan top skor sementara, Luis Marcelo dari Madura United, yang sudah mengoleksi 5 gol. Del Pino sudah bermain selama 497 menit dari 6 pertandingan, ia selalu tampil sejak menit awal, tapi hanya saat menghadapi Madura United bermain penuh. Del Pino mengaku senang dengan apa yang sudah dicapainya sejauh ini. Kerja keras di musim keduanya bersama Persib berbuah manis. Berbeda dengan musim pertamanya di Liga 1 musim 2023/2024, dia hanya bermain sekali selama 25 menit sebelum mengalami cedera. Secara individual saya sangat senang karena saya selalu bekerja keras sejak tiba di sini. Saya selalu bersikap profesional dan juga berlatih tambahan di luar program tim, ucap Del Pino usai sesi latihan di Arca Manik, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Pemain bernomor punggung 10 ini juga berharap bisa melanjutkan catatan positifnya. Saya harus melanjutkan ini. Meski tahu sudah bermain bagus, besok orang-orang akan melupakannya, jadi saya harus bisa terus menjaganya, mendorong diri, tetap rendah hati dan bekerja sebagai tim, ungkapnya. Yang terpenting adalah meraih kemenangan, dan jika menang, maka saya sangat senang. Saya berada di sini untuk berkontribusi bagi tim, memberikan assist, mencoba mencetak gol dan bekerja keras untuk tim, tandasnya. Nasib Kakang Rudianto di Persib setelah diputus bersalah, bakal didenda, Bojan Hodak akan menangis. Pemain Persib Bandung, Kakang Rudianto dinyatakan bersalah oleh tim pencari fakta internal Persib terkait kasus dugaan pemukulan penonton di locker room dalam insiden Bobotoh Serang Stewart. Insiden yang melibatkan Bobotoh tersebut terjadi usai laga Persib Bandung vs Sport FC di Stadion Sijalak Harupat. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pun menanggapi keputusan tersebut. Bojan Hodak mengaku belum memutuskan sanksi untuk sang pemain. Dirinya mengaku baru akan memutuskan sanksi setelah melihat surat resmi dari manajemen. Manajemen sendiri masih menginvestigasi dan belum ada keterangan dari kepolisian. Bojan Hodak memastikan Kakang Rudianto tak akan lolos dari sanksi bila memang sudah diputuskan bersalah. Jika dia memang melakukan kesalahan, maka saya akan mendendanya, ujar Bojan, setelah melatih anak asuhnya di Stadion Jabar, Arca Manik, Kota Bandung, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2024. Sebab dari pihak manajemen Persib menyerahkan kepada tim pelatih terkait sanksi yang akan diberikan kepada Kakang. Kalian tahu, apa yang paling menyakitkan dari pemain, saat dia dipotong gajinya dan mereka akan menangis, ujar dia. Bojan mengungkapkan, ini yang terbaik karena Kakang sebenarnya bermain dengan bagus. Dia harus membayar uang yang banyak, artinya bulan ini dia bekerja tanpa dibayar. Dia sukarelawan di klub. Pertama-tama, saya harus melihat dulu surat resmi dari manajemen baru setelah itu memutuskan, ucapnya. Blunder Iqbonevo di ACL 2, pelatih Persib bilang memalukan menyalahkannya.
Blunder pemain senior Persib Bandung Victor Ikhbonevo menjadi buah bibir dan sorotan bobotoh di laga lanjutan AFC Champions League 2 kontra Zhejiang FC, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Lalu, laga yang digelar di Huanglong Sports Center, Hangzhou, China itu Persib kalah 0-1 lewat gol kesalahan intercept Ikhbonevo yang dimaksimalkan oleh Jin Kowasi membobol gawang yang dikawal Kevin Ray Mendoza. Pelatih Persib Bojan Hodak pasang badan atas kesalahan Ikhbonevo yang baru ia masukkan semenit jelang gol terjadi. Baginya, hal memalukan jika publik menyalahkan Ikhbonevo. Bojan menilai, kesalahan seperti itu bisa dilakukan oleh siapapun. Fans harus ingat bagaimana Ikhbonevo mengabdi dalam 5 tahun terakhir. Ikhbonevo pernah hampir mati di lapangan karena benturan di tulang pipi, ketika berusaha memberikan yang terbaik untuk Persib kala itu di ajang Piala Presiden 2022. Ini memalukan untuk menyalahkannya atas kesalahan itu. Ini bisa terjadi kepada semuanya, sebut Hodak. Orang ini, Ikhbonevo, sudah bermain untuk klub dalam 5 tahun terakhir. 2 tahun lalu dia mengalami benturan di wajahnya, dia hampir mati di lapangan. Sekarang sejumlah orang bicara agar dia keluar dari tim, paparnya. Hodak menyinggung keberanian Ikhbonevo langsung mengakui kesalahannya kepada publik lewat postingan Snapgram. Sebelum itu pemain 38 tahun itu jadi orang pertama yang menghampirinya dan menghaturkan maaf karena kesalahannya gagal membawa Maung Bandung pulang dari China dengan meraih poin. Siapa kamu untuk bicara seperti itu? Semua pemain bisa saja melakukan kesalahan dan Victor adalah orang yang langsung bicara kepada publik bahwa dia mengakui melakukan kesalahan. Cerita Hodak, dia juga datang kepada saya dan dia berkata, "Maaf coach, ini kesalahan saya." Dan itu bisa saja dialami siapapun, tuturnya. Sebelumnya, Rahmat Irianto yang baru saja dimasukkan di laga kontra Port FC pada ajang yang sama juga melakukan kesalahan di sayap kanan. Namun sebagai pelatih, Hodak tidak menyalahkan pemainnya, namun beberapa orang berani menyebut mereka sebagai biang kekalahan. Saat melawan Port, saya yang memainkan Irianto dan dia melakukan kesalahan juga. Tapi saya tidak menyalahkannya karena ini merupakan bagian dari permainan, jelasnya. Saat masuk ke stadion, nyaris semua yang datang ke stadion itu di bawah 30 tahun, mereka seolah berpikir lebih baik dari pemain yang ada di lapangan, papar pelatih asal Kroasia itu. Semua yang sudah lebih dari 30 tahun, mereka berpikir sebagai pelatih yang lebih baik dari saya. Mereka mengajarkan saya. Padahal mungkin separuh dari mereka belum pernah menendang bola. Hodak memastikan tak akan mengucilkan Ikhbonevo, ia adalah salah satu pemain penting di dalam tim. Pengalamannya dibutuhkan Hodak untuk membantu pemain lainnya. Victor itu adalah bagian dari tim kami. Tapi ini yang terjadi dan dia adalah pemain berpengalaman. Jadi kami akan tetap menggunakan dia di sisa liga musim ini, tegas pelatih 53 tahun itu. Persib menolak menyerah di Liga Champions Asia 2. Persib Bandung belum menyerah meski meraih hasil buruk dalam 2 laga di Liga Champions Asia 2, di mana skuad Maung Bandung takluk dari Port FC 0-1 dan kalah melawan Zhejiang FC 1-0. Dengan 2 kekalahan ini, kini Persib terpuruk di dasar klasemen sementara grup AFC Champions League 2 dengan koleksi 0 poin. Bek Persib, Nick Kuiper, masih optimistis timnya bisa melaju ke fase berikutnya. Meski itu sulit, menurutnya, perjalanan Persib di ACL 2 masih panjang dan semua hal bisa terjadi. Bek Persib, Nick Kuiper, masih optimistis timnya bisa melaju ke fase berikutnya. Meski itu sulit, menurutnya, perjalanan Persib di ACL 2 masih panjang dan semua hal bisa terjadi. Kami masih memiliki 4 pertandingan di depan. Masih banyak hal yang mungkin terjadi. Jadi kita lihat nanti apa yang akan dilakukan. Tapi tentunya kami tetap optimistis dan kami masih punya peluang, kata Nick kepada wartawan. Meski ini sulit tapi masih ada peluang. Tentu kami akan melihat ke depan untuk pertandingan berikutnya dan mencoba memenangkan itu, lanjutnya. Kekalahan atas Zhejiang FC,
Di akun Nick, memang menyakitkan. Pasalnya, Persib Bandung sudah bermain baik dan unggul dalam penguasaan bola. Hanya saja, hasil akhir tidak sesuai harapan. Menurut saya di pertandingan terakhir kami bermain dengan bagus. Ini perjalanan yang berat, tapi pada akhirnya kami sebenarnya bisa bermain dengan baik. Kami pantas mendapatkan 1 poin tapi kami kalah dengan skor 0-1, terangnya. Pemain asal Belanda tersebut mengatakan bermain di level Asia memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan Liga 1. Satu kesalahan di ACL 2 bisa berakibat fatal terhadap tim. Jadi ada perbedaan besar antara bermain di Liga 1 dengan di laga seperti ini. Saat mereka mendapat 1 peluang saja, mereka berhasil mencetak gol dan memenangkan pertandingan, ungkapnya. Butuh suksesor Ciro Alves. Sosok 8,69 miliar rupiah bisa dilirik Persib Bandung. Kans gantikan Mailson 5. Persib Bandung bisa melirik sosok-sosok 8,69 miliar rupiah sebagai opsi suksesor Ciro Alves, sekaligus pengganti Mailson 5. Diketahui, Persib Bandung tampak tak bisa lepas dari sosok Ciro Alves. Bersama David da Silva, bomber asal Brasil itu konsisten jadi sumber gol Pangeran Biru. Pada musim 2023-2024, sang pemain berhasil persembahkan langsung 2 digit gol, yakni 10 gol dan 5 assist untuk Persib dari 31 pertandingan. Pada musim 2023-2024, Ciro Alves kembali tasbihkan diri sebagai mesin gol dan supplier ulung Persib Bandung dengan 16 gol dan 15 assist dari 35 pertandingan. Terbaru, di musim 2024-2025, Ciro Alves baru catatkan 1 gol namun sudah menggila dengan torehan 6 assist-nya dari 7 laga. Catatan di atas jadi bukti betapa berharganya Ciro Alves untuk Persib Bandung. Di awal musim ini, manajemen Persib Bandung dan Bojan Hodak coba untuk mengurangi ketergantungannya kepada Ciro Alves. Terbukti, winger asal Brasil lainnya, Mailson 5 masuk sebagai terobosan anyar Persib Bandung di posisi winger. Digadang-gadang bakal moncer, nyatanya, Mailson 5 justru tampil di luar ekspektasi. Pemain timnas Tanjung Verde itu sudah catatkan 8 caps dengan near goal maupun assist. Bahkan Mailson 5 banyak diperankan sebagai super sub dari bangku cadangan ketimbang jadi starter. Merujuk buruknya performa Mailson 5 dan ketergantungan Ciro Alves yang semakin terasa, sudah sepatutnya Persib Bandung dan Bojan Hodak membidik nama lain sebagai kandidat pengganti. Terkini, ada 1 nama yang layak dipertimbangkan Persib Bandung untuk bisa didatangkan paruh musim nanti. 1 sosok ini memiliki rekam jejak mentereng dan saat ini tengah menganggur sejak dilepas klub Kalik, Daejeon Hana Citizen, yakni Leandro Ribeiro. Lantas, bagaimana peluang Persib Bandung mendapatkan Leandro Ribeiro? Serta, bagaimana catatan statistik beberapa musim terkininya? Sudah tentu, kans Persib Bandung mendapatkan Leandro Ribeiro terbilang terbuka lebar. Pasalnya, status nganggur yang disandang per tanggal 4 Juli tahun 2024 bisa membuat Maung Bandung dengan mudah mendapatkan tanda tangannya. Untuk statistik, memang Leandro Ribeiro terbilang tak terlalu mentereng di musim lalu. Pemain berusia 29 tahun itu hanya mampu catatkan 2 gol dan 7 assist dari 20 pertandingan. Catatan terbaiknya dibukukan pada 2018 silam saat membela FC Dilagori. Saat itu, Leandro Ribeiro berhasil bukukan 14 gol dan 12 assist dari 33 laga. 2 musim berikutnya bersama Seoul Ellen, Leandro Ribeiro catatkan 9 gol dan 5 assist dari 33 pertandingan. 2 pemain Persib yang cedera membaik, siap lawan Persebaya Surabaya. 2 pemain Persib Bandung, Gustavo Franca dan Muhammad Rezaldi Hehanusa dikabarkan sudah membaik usai mengalami cedera. Pelatih Bojan Hodak mengatakan keduanya kemungkinan akan bisa berlatih menjelang laga kontra Persebaya Surabaya.
Persib Bandung akan melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-8 Liga 1 2024/2024. Dua pemain maung Bandung yang mengalami cedera, yakni Rezaldi dan Franka, dikabarkan sudah membaik. Tidak menutup kemungkinan keduanya bisa memperkuat maung Bandung saat menjamu Persebaya Surabaya pada Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024 mendatang. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengatakan bahwa kedua pemain Persib itu sedang menjalani pemulihan bersama fisioterapis di tempat yang berbeda. Bojan mengungkapkan bahwa keduanya sudah membaik dan kemungkinan akan segera ikut latihan. Mereka melakukan program individu di tempat berbeda bersama fisioterapis. Sejauh ini mereka sudah membaik dan saya rasa mereka akan segera berlatih bersama, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Hodak mengatakan, kemungkinan keduanya akan siap untuk kembali berlatih bersama pekan ini. Artinya, Persib punya peluang tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Persebaya Surabaya di laga mendatang. Saya rasa Rezaldi mungkin sudah bergabung latihan besok lusa dan Franka dalam 2-3 hari lagi, ucapnya. Persib harus lebih realistis di AFC Champions League 2. Persib Bandung harus lebih realistis melanjutkan perjalanan mereka di AFC Champions League 2, ACL 2, 2024/2025 pasca kalah 2 kali beruntun di grup F. Persib harus mengakui keunggulan tuan rumah Zhejiang FC, China, pada laga terakhir. Sebelumnya, maung Bandung kalah saat menjamu Port FC, Thailand. Hasil buruk Persib di kancah Asia tak membuat tim asuhan Bojan Hodak punya mood buruk. Mereka masih punya harapan bangkit di sisa 4 laga. Bermain di level ACL 2 juga membuat Mark Klokjes merasakan pengalaman baru dengan perbedaan level dari kancah domestik, termasuk perihal fasilitas. Alasannya, tak ada klub Indonesia yang mampu tampil di level Liga Champions Asia setelah Persipura Jayapura terakhir pada 2010. Di ACL orang-orang tidak realistis, dan mereka mengatakan bahwa ini grup mudah, lanjutnya. Saya katakan, klub dari Indonesia tidak dapat hasil bagus dalam 13 tahun terakhir dan belum pernah lolos ke Liga Champions. Jadi ini level yang lebih tinggi, tapi orang-orang tidak mengerti. Mereka tidak paham jika tim China bekerja lebih keras 2 kali lipat dari kami. Dan kami di grup ini ada di posisi terbawah, tidak diunggulkan, ucapnya. Persib adalah satu tim yang menempati pot 4 undian ACL 2 yang memang bukan unggulan. Bahkan, ranking Persib adalah yang terendah dari klub-klub lain karena peringkat Asosiasi Indonesia yang hanya ke-28 di Asia. Sementara, Zhejiang FC yang musim lalu finish peringkat ketiga di Liga China adalah tim unggulan di pot 1. Kompetitor Persib di grup ini bisa mendatangkan pemain-pemain berkualitas karena punya budget besar yang dialokasikan klub. Ini bukan karena ada seseorang yang membenci kami, tapi hasil dari klub Indonesia cukup buruk dalam 20 tahun terakhir. Karena pemain yang didatangkan, kami tidak punya budget besar, urainya. Bisa dilihat klub China, atau bisa dilihat Port. Mereka adalah salah satu tim terkaya di Thailand dalam 10-15 tahun terakhir dan mereka bisa mendatangkan kapten timnas Indonesia. Karena mereka punya uang. Tim dari Singapura, orang yang menjadi pemiliknya adalah salah satu orang terkaya di Singapura. Untuk tim dari China, saya tidak perlu bicara lagi. Jadi wajar kami berada di dasar klasemen grup dengan alasan, bebernya. Hodak masih optimis Persib masih bisa bersaing di 4 laga sisa ACL 2. Melihat sisi permainan yang ditunjukkan, Maung bisa menunjukkan levelnya hampir seimbang dengan tim sekuat Zhejiang. Andai bukan karena kesalahan individual, tim Pangeran Biru sebenarnya bisa meraih poin dalam 2 laga pembuka grup. Bagi saya, jika dibandingkan dengan situasi di luar lapangan, apa yang terjadi dalam lapangan, kami terbilang seimbang. Hanya kesalahan individu yang menjadi perbedaan. Jelas Hodak, jika merekrut pemain lebih bagus, tentu akan membuat kesalahan bisa lebih sedikit dilakukan. Tapi seperti yang saya katakan, ada fans yang tidak realistis. Ini bukan bermain PlayStation. Ada perbedaan level,
perbedaan pengetahuan dan banyak hal lainnya seperti lapangan latihan, fasilitas bermain. Jadi bagi kami ini jadi pengalaman bagus. Hal bagus untuk pemain dan staf untuk pergi melihat apa itu Liga Champions. Bagaimana fasilitas top, tandasnya.